Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Pelatih Salernitana puji VAR yang intervensi gol Juventus. Juventus sempat membuat gol ketiga lewat Arkadiusz Milik, namun VAR mengintervensi dan wasit melihat monitor untuk kemudian menganulir gol Milik karena pergerakan Bonucci dalam posisi offside meski tak mengenai bola. Pelatih Salernitana Davide Nicola menyanjung VAR yang menganulir gol kemenangan Juventus. Menurutnya VAR bikin sepak bola punya kredibilitas. VAR membuktikan olahraga ini memiliki kredibilitas. Saya sangat puas dengan penampilan kami dan akan sangat mengecewakan kalau pulang dengan tangan kosong setelah itu, kata Nicola. Juventus kerepotan lawan Salernitana, bagaimana lawan Benfica? Juventus harus mengejar ketertinggalan dari Salernitana untuk menyelamatkan diri dari kekalahan. Dengan hasil melawan Salernitana, Juventus baru mencatatkan 2 kemenangan dalam 7 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Di sisi lain, Benfica akan tandang ke markas Juventus dengan bekal 11 kemenangan beruntun sejak awal musim di semua kompetisi. Dengan performa seperti ini, bagaimana Juventus menghadapi Benfica? Meski begitu, Allegri tetap optimistis walau performa Juventus memang tak meyakinkan. Messi sudah lebih rileks di PSG. Performa Lionel Messi di awal musim ini bersama Paris Saint-Germain lebih sip jika dibandingkan startnya musim lalu. Messi memang cukup sering bermasalah dengan kebugarannya di awal musim lalu. Bek PSG Achraf Hakimi berkomentar soal Lionel Messi yang makin nyetel. Hakimi menilai Messi sudah lebih tenang jika dibandingkan dengan musim lalu. Saya kira Lionel Messi tahu ini sudah lebih santai. Tahun pertama memang tahun untuk mengenal semuanya. Sangat bagus dia menampilkan performa seperti ini yang membantu tim, ujar Hakimi. Cristiano Ronaldo konsultasi ke psikolog kontroversial. Di tengah performa yang tidak semengkilap biasanya, Cristiano Ronaldo foto bareng seorang psikolog kondang yang juga kontroversial, Jordan Peterson. Tak sedikit supporter yang menduga mega bintang asal Portugal itu melakukan konsultasi kepada Peterson. Namun, ada pula yang kurang senang dengan momen perjumpaan Cristiano Ronaldo dengan Jordan Peterson yang mereka anggap kelewat kontroversial. Dalam sejumlah pandangannya, Peterson memang beberapa kali dianggap menebar misogini dengan terlalu mengagung-agungkan maskulinitas. Carlo Ancelotti menilai sepak bola berubah lebih vertikal dan passion sudah kuno. Real Madrid mencetak gol dari 33 umpan tanpa putus saat berjumpa Celtic. Gol yang dicetak Eden Hazard itu mendapat banyak pujian dan dianggap sebagai kerja tim yang bagus. Tetapi Ancelotti punya sudut pandang unik. Ia menilai sepak bola yang mengutamakan ball position kini mulai usang. Gol tersebut jarang terjadi di permainan kami. Mencetak gol setelah lebih dari 10 umpan sangat jarang terjadi akhir-akhir ini. Sepak bola sudah berubah menjadi lebih vertikal. Position football sudah tidak modis lagi jika dibandingkan beberapa tahun yang lalu, ujar Ancelotti. Real Madrid jadi satu-satunya tim di 5 liga top Eropa yang catat rekor sempurna. Berstatus sebagai jawara bertahan Liga Spanyol, Los Blancos kini memuncaki klasemen sementara. Tim asuhan Carlo Ancelotti mencatatkan kemenangan sempurna dari 5 pertandingan dengan koleksi 15 poin. Kehilangan Karim Benzema nyatanya bukan menjadi penghalang bagi Real Madrid untuk terus meraih 3 poin. Tak hanya sempurna di Spanyol, pencapaian ini juga membuat Madrid menjadi satu-satunya tim yang menang terus-menerus di 5 liga top Eropa. Madrid belum sekalipun memperoleh hasil imbang, apalagi menelan kekalahan. Cari Sporting Director, Chelsea berusaha impor Sporting Director PSG. Posisi Sporting Director Chelsea kini sedang lowong. Todd Boehly tentu saja tak berniat untuk membiarkan posisi itu kosong makin lama.
Boehly pun disebut sudah mendapatkan satu nama yang dianggap bisa menggantikan Marina Granovskaya. Sosok tersebut adalah Luis Campos, Sporting Director PSG. Kans Chelsea menyewa jasa Campos disebut terbuka, sebab pria 58 tahun itu disebut bisa saja melakoni pekerjaan ganda meski sudah gabung PSG. Ia saat ini masih tetap menjadi strategic advisor di Celta Vigo meski diangkat jadi Sporting Director PSG. Liverpool jual Sadio Mane, salah satu keputusan transfer terburuk dalam beberapa musim terakhir. Liverpool membuat kesalahan besar dengan melepas Sadio Mane ke Bayern Munchen. Klaim itu dilontarkan oleh ex pemain Arsenal yang kini menjadi pandit Paul Merson. Menurut Merson, terpuruknya Liverpool di awal musim ini salah satunya disebabkan menurunnya performa Salah karena tak ada Mane lagi di barisan lini depan Liverpool seperti musim-musim sebelumnya. Sadio Mane dan Salah selalu bermain bagus satu sama lain dan saling melengkapi. Penjualan Mane adalah salah satu yang terburuk yang pernah saya lihat dalam beberapa tahun terakhir, tutur Merson. Van de Beek optimis bakal bangkit musim ini di Manchester United. Van de Beek masih kesulitan meraih posisi starter, hal itu disebabkan lini tengah MU kini cukup padat. Namun demikian, Donny van de Beek mengatakan hal itu bukan masalah baginya dan justru akan jadi hal yang positif bagi United. Ia merasa optimis ia akan bisa bangkit di Manchester United pada musim ini. Saya benar-benar bekerja keras untuk itu, jadi saya yakin saya akan melakukan yang terbaik. Jadi saya benar-benar merasa positif, ujar van de Beek. Chelsea dapat angin segar dalam perburuan bintang Milan Rafael Leao. Raksasa Premier League Chelsea dikabarkan mendapat angin segar dalam perburuan Rafael Leao karena kabarnya negosiasi kontrak barunya dengan AC Milan mengalami kebuntuan. Kabarnya gaji yang ditawarkan Milan tak sesuai dengan keinginan Leao. Leao dilaporkan ingin mendapatkan gaji 6 juta euro semusim. Di sisi lain, Milan tak bersedia membayarnya sebesar itu. Situasi ini tentu saja menguntungkan Chelsea, sebab jika masalah kontrak ini tak kunjung dituntaskan, harga jual Leao bakal makin menurun seiring menipisnya masa aktif kontrak sang bintang. Lawan Barcelona, persiapan di Rotterdam terganggu gara-gara Julian Nagelsmann. Duel akbar bakal tersaji pada matchday kedua Liga Champions 2022-2023 saat Bayern Munchen bentrok dengan Barcelona di grup C. Persiapan Bayern Munchen dikabarkan terganggu jelang melawan Barcelona di Liga Champions gara-gara pelatih mereka Julian Nagelsmann. Para pemain di Rotterdam kesal dengan sikap dari pelatihnya. Ruang ganti Munchen disinyalir sedang dalam kondisi tidak baik menyusul performa buruk tim. Julian Nagelsmann diyakini harus mengubah sikap dan taktik agar Munchen segera mendapatkan momentum terbaik. Carlo Ancelotti bela performa Eden Hazard lawan Mallorca. Dengan cederanya Karim Benzema, Hazard dipilih di depan untuk pertandingan Madrid lawan Mallorca. Ia berjuang untuk membuat dampak. Carlo Ancelotti membela penampilan Eden Hazard setelah ia menggantikan sang penyerang di start pertamanya di Real Madrid sejak Januari. Keluar saat timnya bermain imbang 1-1 dan mereka berhasil mengamankan kemenangan 4-1 tanpa dirinya. Kami mengalami kesulitan bukan karena Hazard ada di sana, tetapi karena posisi lain tidak ditempati oleh yang lain. Hazard bisa bermain sebagai penyerang tengah, kata Ancelotti. David Alaba sebut Inggris punya salah satu gelandang bertalenta terbaik di dunia. David Alaba menyebut nama satu gelandang Inggris sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Pemain tersebut adalah Jude Bellingham, pemain belia Inggris yang saat ini memperkuat Borussia Dortmund. Itu karena ia terbukti telah matang di usia yang begitu muda dengan koleksi 15 caps timnas Inggris dan 98 laga untuk raksasa Bundesliga. Bellingham adalah salah satu talenta lini tengah terbesar di dunia dan itu di usia yang begitu muda. Di usia 19 tahun, dia memimpin tim, tidak bersembunyi dan sudah memutuskan pertandingan dengan gaya permainannya, kata Alaba kepada media Jerman. Di mata mantan anak buah Ole Gunnar Solskjaer, tak ubahnya pengkhianat. Ole Gunnar Solskjaer masih meninggalkan impresi buruk untuk salah satu mantan pemainnya,
setelah ia dipecat pada akhir 2021. Anthony Martial masih punya kenangan buruk pada era Ole Gunnar Solskjaer. Anthony Martial menilai Solskjaer tidak membelanya saat mendapatkan kritik keras. Padahal Solskjaer kerap memainkan Martial dalam kondisi tidak fit. Di mata Martial, sikap Solskjaer itu tidak ubahnya seperti sosok pengkhianat. Anthony Martial menilai Louis van Gaal, pelatihnya dari 2014 hingga 2016 sebagai pelatih yang menyenangkan untuk diajak bekerja sama. Tak punya masa depan, Gus Poyet sarankan Facundo Pellistri tinggalkan MU. Pelatih timnas Yunani Gus Poyet memberikan komentar terkait kesulitan Facundo Pellistri tampil reguler di tim utama Manchester United. Pada musim ini, nasib Pellistri diyakini tidak akan banyak berubah. Terlebih, penampilan lini depan Manchester United saat ini perlahan mulai membaik di bawah arahan Erik ten Hag. Gus Poyet lantas menyarankan agar Pellistri pergi meninggalkan Old Trafford. Poyet menilai Pellistri harus melakukan hal itu jika ingin mengamankan tempatnya di timnas Uruguay yang akan tampil di Piala Dunia 2022 mendatang. Pemecatan Thomas Tuchel positif buat Christian Pulisic. Pelatih Amerika Serikat Greg Berhalter menyatakan pemecatan Thomas Tuchel di Chelsea bisa dianggap positif buat Christian Pulisic. Berhalter mengatakan tentang potensi Pulisic untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain di bawah asuhan manajer yang baru. Saya tidak senang seorang kehilangan pekerjaannya, tetapi jika ini berarti lebih banyak kesempatan bagi Christian, maka itu positif karena dia adalah pemain yang terbukti bisa tampil di level itu. Kami hanya harus menunggu dan melihat, ujar pelatih Amerika Serikat itu. Romero ungkap penderitaannya saat harus menepi karena cedera. Christian Romero mengungkapkan penderitaannya saat harus menepi karena cedera di awal musim 2022-2023. Christian Romero harus absen dalam 3 pertandingan bulan lalu karena cedera aduktor, namun kini ia telah kembali ke starting 11 Antonio Conte saat Tottenham melawan Fulham dan Marseille. Saat itu pastinya merupakan periode yang membuat sang pemain frustasi karena hanya bisa menyaksikan aksi timnya dari pinggir lapangan. Sang bek tengah menggunakan waktunya untuk bekerja, memastikan ia kembali bugar secepatnya. Ia tidak ingin lagi mengalami dan berharap untuk tetap fit sehingga bisa selalu dimainkan. Ex-Juventus sedih Serie A tak laku, cuma kebagian pemain gagal dari luar negeri. Striker legendaris Italia Luca Toni kecewa melihat Serie A yang tak lagi menjadi daya tarik pesepak bola kelas dunia. Liga Italia hanya menghabiskan 749 juta euro di bursa musim panas 2022-2023 dibandingkan 2,2 miliar euro yang dibelanjakan Liga Premier Inggris. Liga Italia saat ini dinilai semakin turun pamor. Toni pun menyayangkan hal tersebut. Tak ada lagi pemain hebat yang datang dari luar negeri. Sekarang Serie A cuma bisa merekrut pemain yang sudah memasuki penghujung karirnya atau yang sudah pernah gagal di tempat lain, ucap Luca Toni. Juventus awali musim dengan buruk, ini dalih Massimiliano Allegri. Sinyonya tua hanya mampu memenangkan 2 dari 6 pertandingan pembuka Serie A musim ini. Meskipun tidak pernah kalah, namun mereka terlalu sering membuang poin dengan 4 hasil imbang. Berbicara tentang kesulitan timnya pada saat ini, pelatih Massimiliano Allegri mengulas ketiadaan sejumlah pemain pilar karena cedera. Saya tahu ada hasrat besar untuk berusaha untuk kembali ke jalur kemenangan meskipun itu tidak mudah. Kami kehilangan sejumlah pemain sejak awal. Para pemain penting karena kami akan unggul secara angka, kata Allegri. Galtier senang dengan performa Neymar bersama PSG. Neymar memulai musim dengan gemilang dan telah mencatatkan 10 gol dan 6 assist dalam 9 pertandingan di berbagai kompetisi sejauh ini. Pelatih kepala Paris Saint-Germain Christophe Galtier mengaku senang dengan performa Neymar bersama PSG musim ini. Galtier melabeli Neymar yang baru-baru ini menyalip Pedro Pauleta dalam daftar pencetak gol sepanjang masa klub. Sebagai salah satu pemain terbaik di dunia, pelatih asal Prancis itu menambahkan bahwa Neymar diinvestasikan untuk pencapaian pribadi maupun kolektif.
Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!